Salam Imam Haryanto Insight to improve your mindset. Dalam kesempatan kali ini, dalam pengembangan kemampuan soft skill Anda, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu mengenai problem solving. Ada 10 cara mengembangkan dan meningkatkan kemampuan problem solving Anda. Yang pertama, kita harus pandai mengidentifikasi masalah. Ya, masalah itu tidak mudah pada prinsipnya, tapi apalagi kita merumuskannya, mengidentifikasinya dengan benar. Karena masalah itu bisa banyak cerita di sampingnya, di pinggirnya, tapi kita nggak fokus kepada pokok permasalahannya. Oleh karena itu, mengidentifikasi masalah ini adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh siapa saja. Karena dengan kemampuan ini kita bisa mengerti apa masalah pokok yang sebenarnya, the real problemnya apa. Jadi masalah yang mungkin yang harus kita pecahkan, yang harus kita beri solusi, bukan masalah-masalah di sekitarnya. Seringkali dalam cerita sebuah masalah itu banyak sekali masalah-masalah di sekitarnya, bukan masalah pokoknya. Oleh karena itu kita harus pandai mengidentifikasi masalah, menemukan masalah yang sebenarnya. Misalnya, kenapa peningkatan penjualan kita tidak naik? Itu persoalan luas kan. Tapi bagaimana kita mengidentifikasi, merinci secara detail, menemukan ternyata penjualan di suatu wilayah tertentu, misalnya di kota Bandung tidak meningkat penjualannya, sementara kota-kota lain meningkat. Mungkin fokus di masalah di Bandung, bagaimana meningkatkan. Ternyata dipelajari di Bandung itu kompetisinya sangat tinggi, menyebabkan produk kita tidak meningkat penjualan, karena mungkin itu adalah market yang sangat besar, sehingga menentukan kontribusi terhadap penjualan secara massal. Oleh karena itu, mengidentifikasi masalah ini adalah suatu pelajaran tersendiri, bagaimana kita belajar terus-menerus untuk bisa menemukan masalah yang sebenarnya apa. Yang kedua, gunakan mind mapping. Mind mapping ini adalah membantu kita memetakan secara rasional, menggunakan akal pikiran kita, memetakan masalah itu dengan peta. Itu mengajarkan kita memberi jalur-jalur solusinya. Kira-kira apa masalah sebetulnya? Bagaimana cara memahami permasalahan itu? Bagaimana memberi solusinya? Langkah-langkah apa yang sudah berikan? Jadi dengan mind mapping itu memberi gambaran, visualisasi terhadap masalahnya. Jadi semua orang yang terlibat dalam diskusi pemberian problem solving itu adalah terlibat, memahami lebih mudah, ya, sehingga lebih sederhana dipahami dengan visual dan mudah juga memberi solusi agar tujuannya sampai dengan apa yang kita inginkan. Jadi gunakan mind mapping untuk menyelesaikan masalah apa yang sudah kita rumuskan tadi. Yang ketiga, kita harus fokus pada solusi. Pada intinya, semua masalah itu ada, masalah itu timbul, masalah itu kita identifikasikan, masalah itu kita petakan, masalah itu kita sudah rumuskan secara detail, secara rinci, masalah pokoknya, sehingga kita harus fokus pada solusinya. Solusi apa yang harus kita berikan? Oleh karena itu kita fokus ke sana, kita belajar dari ilmu pengetahuan yang ada, belajar dengan menggunakan pikiran kita, akal sehat kita, pengalaman kita, belajar dari pengalaman orang lain, dari segala penjuru arah yang kita dapatkan. Kita gunakan untuk menyelesaikan masalah itu, memberikan problem solving yang baik, atau memberikan solusi yang pas untuk masalah yang kita hadapi. Jadi jangan lupa fokus pada solusi. Yang keempat, berpikir secara lateral. Berpikir secara lateral ini adalah kita menggunakan ide yang sudah ada, kita kembangkan dengan ide-ide baru, sehingga kita tidak mati, tidak terhenti terhadap ide-ide yang ada. Kita harus belajar mengamalkan ide-ide baru. Oleh karena itu, ide baru digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi berpikir secara lateral itu membukakan diri untuk masuknya ide-ide baru yang mungkin bisa menjadi solusi yang terbaik, solusi yang pas, solusi yang mungkin risikonya lebih kecil, atau solusi yang paling bisa dilaksanakan. Jadi ini berpikir secara lateral sangat penting, ya, dalam pengembangan problem solving. Yang kelima adalah kita harus mendaftarkan list berbagai solusi yang sudah ada. Jadi kalau kita sudah memberikan solusi, semua solusi itu jangan dimatikan, tetap aja dibiarkan, dicatat dan diberi note. Catatannya apa? Ini ide-ide ini apa? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Bagaimana melaksanakannya? Kemudian apa risiko-risikonya? Kita lihat risikonya, akibat-akibatnya. Semua dianalisis. Nah, sehingga dengan demikian data-data list semua itu dimasukkan di list dulu, jangan dimatikan, jangan dihentikan, tapi dibiarkan dan dapatkan ide sebanyak-banyaknya, daftar solusi sebanyak-banyaknya untuk dipilih pada langkah berikutnya. Nah, yang keenam adalah kita menyeleksi atau seleksi ide-ide dan mengevaluasi. Ya, jadi kita di samping itu sudah ada ide-ide yang terdaftar tadi, kemudian kita seleksi dengan menganalisis
dengan menggunakan akal pikiran yang ada, pengalaman yang ada, itu kita gunakan juga risiko-risikonya. Jadi kita juga menggunakan memilih sebuah pilihan dalam solusi itu adalah kenapa ini dipilih, analisisnya apa, tujuannya harus sesuai apa tidak, kemudian kita evaluasi ini kira-kira potensial problemnya gimana, akibat ke depan gimana. Jadi kita harus belajar juga menganalisis potensial problem yang timbul akibat keputusan kita atau akibat solusi yang diberikan. Jadi kita menyeleksi dan juga mengevaluasi setiap ide-ide, setiap solusi yang diberikan dengan tujuan tetap menyelesaikan masalah namun mengurangi risiko yang sekecil-kecilnya. Jadi yang dipilih pada ujungnya adalah menjawab persoalan dan bisa dilakukan dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Jadi kita seleksi dan kita evaluasi ide tersebut. Yang ketujuh adalah kita juga perlu mengembangkan ide-ide lain. Jadi kadang-kadang dalam suatu forum keterbiasaan suatu organisasi, suatu kegiatan itu dalam berdiskusi mengembangkan ide-ide atau mengembangkan problem solving terhadap suatu masalah itu, kita perlu pendapat orang luar yang istilahnya out of the box, berpikir di luar kotak kita sendiri. Mungkin dari mereka itu ada ide-ide yang menarik, yang bagus, yang bisa memberi solusi terbaik juga yang kita belum tahu. Kadang-kadang ide itu bisa muncul dari anak-anak kecil, dari orang-orang kreatif, dari orang-orang luar, dari orang tua dan sebagainya, orang berpengalaman. Nggak ada salahnya. Jadi kita tetap membuka mata untuk mendengar atau mendengar juga masukan dari mana saja. Yang paling penting adalah kita mengembangkan ide-ide lain dan menerima serta menampungnya untuk kita pilih atau kita jadikan mungkin yang terbaik. Tapi dengan tujuan tetap, pilihlah solusi yang baik, solusi yang tepat, yang bisa dilakukan, dan yang risiko paling kecil. Ya. Kemudian yang ke-8, kita harus berpikir positif terhadap solusi yang sudah ada. Dengan berpikir positif itu kita akan yakin dan kita akan bersemangat melaksanakannya, dan kemudian kita juga penuh percaya diri bisa melaksanakan itu. Jadi berpikiran positif ini adalah mindset yang sangat baik. Karena untuk apa? Karena kita yakin ini adalah bagus dan baik dan kita harus laksanakan. Sehingga suasana kebatinannya semua orang yang terlibat dalam proyek itu juga menyadari bahwa sama-sama berpikiran positif, yakin bahwa ini adalah proyek bagus, ini adalah solusi terbaik yang sudah dilakukan untuk bersama-sama. Jadi dengan berpikir positif itu juga menularkan semangat, menularkan keyakinan, menularkan kemauan bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ya. Kemudian yang kesembilan itu jangan lupa kita harus tetap belajar dan berlatih terus-menerus. Caranya apa? Ada setiap kali ada proyek-proyek permasalahan kita terlibat, kita ikut. Kenapa? Kita harus belajar dan terus berlatih. Karena mau nggak mau menyelesaikan masalah itu kadang-kadang simple sifatnya, tapi bagi orang rumit. Kenapa? Karena sering berlatih dan belajar terus-menerus. Karena dengan pelajaran-pelajaran yang dihadapi terhadap proyek-proyek yang ditangani, masalah-masalah yang dihadapi itu akan mengajar kita bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Karena udah berpengalaman. Misalnya kalau Anda persoalannya adalah mengatasi masalah perpajakan sebuah kantor. Kalau Anda belum terbiasa sulit dan nggak mengerti caranya. Tapi kalau Anda terlibat 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, lama-lama Anda mengerti langkah-langkah apa yang harus diselesaikan, bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian Anda tahu juga risiko-risiko yang terkecil yang mungkin bisa Anda atasi. Dengan demikian, belajar dan berlatih itu mengajar Anda mampu untuk menyelesaikan dengan cepat, dengan baik, dan menyederhanakan permasalahan. Jadi tidak terlalu sulit karena Anda berpengalaman mengatasinya. Yang ke-10 ini ternyata untuk menjadi seorang problem solver itu dia harus terlatih juga dalam hal berolahraga. Karena sifat olahraga itu adalah melatih fisik kita agar tetap sehat, pergerakan darah, otak, semua. Artinya dengan berolahraga itu adalah fisik kita itu bergerak dan melatih. Kemudian pikiran kita, hati kita lega, lapang dan sebagainya. Berolahraga itu terus dilakukan karena untuk kesehatan kita, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita dan kesehatan pikiran kita. Jadi jangan lupa berolahraga. Dan ternyata di samping itu juga perlu mendengarkan seni dan budaya, menyaksikan seni dan budaya, menonton tari, musik juga gitu, mendengarkan musik ya, mendengarkan lagu-lagu itu juga menyenangkan hati, menenangkan hati. Mungkin juga membuat dengan pikiran yang tenang itu bisa melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang nyaman. Itu bisa memberi solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Dan ternyata juga di samping itu perlu juga kita melatih asa otak atau bermain game yang mengasah otak kita.
Karena dengan berlatih bermain game itu, kita juga berlatih mengasah otak kita. Karena otak kita jangan dibiarkan tertidur atau istirahat, tapi seringlah digunakan untuk banyak menyelesaikan masalah. Gunakan hati, gunakan pikiran, gunakan perasaan Anda untuk memberi solusi terhadap masalah-masalah orang lain. Dengan demikian Anda berhasil menjadi seorang yang problem solver pada masalah banyak orang. Kalau Anda suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share pada yang lain. Terima kasih. Salam Imam Barato Insight.